sekalipun kami tidak setia, Engkau Yesus tetap setia karena Engkau tidak bisa menyangkali dirimu sendiri. Amin. Inilah sukacita kami. Haleluya. Hingga kami boleh mengakhiri tahun 2021 masuk minggu pertama 2022. Ya, Kami Yesus. melihat kasih setia Tuhan menyertai kami. Amin. Kasih setia Tuhan selalu ada atas hidup kami. Di tengah-tengah badai, kah, tofan, kah, persoalan apapun kami hadapi. Ya, Yesus. Kasih setia itu menyertai sehingga belas kasihan-Mu selalu turun bagi kami. Amin. Itu sebabnya hari ini pun kami memulai hidup kami bersama Tuhan. Sehingga perjalanan kami 2022 kami melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi Amin. kami semua yang hidup dengan roh yang sungguh menyala-nyala dalam Tuhan. Haleluya. Karena kami tahu orang serius dengan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Amin. Itu sebabnya kami membuka hati kami pagi Ya, ini Yesus. untuk kebenaran firman, untuk kami dikuatkan, ditegur, diingatkan kembali supaya kami sungguh-sungguh hidup tetap dalam Tuhan. Amin. Sehingga kami menikmati janji berkat Tuhan di Amin. tengah-tengah dunia yang sedang bergejolak. Justru kemuliaan Allah kami nikmati dalam kehidupan Haleluya. kami. Terima kasih Terima Bapak. kasih Yesus. Kami menyambut firman-Mu pagi ini di dalam Tuhan, dalam nama nama Tuhan Yesus Yesus Kristus Tuhan. Kristus. Haleluya, Haleluya. haleluya. Yang siap sama-sama katakan Amin. amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Selamat tahun baru saudara. Nah hari ini saya akan sampaikan sesuai dengan tema firman Tuhan. Tahun 2022 beberapa saat sebelum saya mengakhiri, saya berdoa Tuhan kira-kira apa yang Tuhan ingin sampaikan menjadi satu tema besar untuk jemaat GBI Gerak Sukacita. Ini yang Roh Kudus taruh di hati saya. Tahun 2022 adalah tahun kemuliaan Tuhan bagi orang yang rohnya menyala-nyala. Jadi maaf yang rohnya melempem tidak bisa merasakan dan menikmati kemuliaan Tuhan. Nyambung karena dari tahun 2021 percepatan kan. Kalau yang tertinggal yang cepat atau yang lambat? Nah sekarang rohnya yang menyala-nyala saudara. Jadi di tengah-tengah badai itu Tuhan sebenarnya izinkan supaya kita bisa menikmati kemuliaan Tuhan. Siapa yang akan mengalami dan melihat mujizat Tuhan? Nah itu orang yang mengalami tantangan. Setuju? Orang yang tidak mengalami tantangan tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Nah tahun 2022 ini bukan tahun yang lebih baik. Kita akan lihat banyak perkara yang lebih luar biasa saudara. Saya sudah pernah nyampaikan ada beberapa minggu sebelumnya tentang dalam doa malam, tentang akhir zaman dari eksposisi Injil Matius pasal 24. Yesus sendiri sampaikan, tanda-tanda terakhir. Yang pertama apa? Bait Allah akan diruntuhkan, tahun 70 sudah diruntuhkan. Dan tanda terakhir, Matius 24 ayat 14, Injil akan diberitakan ke seujung sampai ke ujung bumi. Ini sedang terjadi. Saudara sadar nggak? COVID ini salah satu penyebab Injil diberitakan sampai ke ujung bumi. Satu sisi kita betul agak terhambat beberapa saat ya, sampai sekarang masih ada gereja yang belum bisa buka, apalagi gereja-gereja besar. Tapi satu sisi kita lihat Injil diberitakan kemana-mana. Lewat apa? Facebook, YouTube, semua dengan media. Berarti sedang digenapi. Kapan waktu? Nggak tahu. Hanya Dia yang tahu. Amin. Nah itu sebabnya tahun ini, tahun 2022, tahun kemuliaan Tuhan bagi orang yang rohnya apa? Menyala-nyala. Nah jadi hari ini kita akan berbicara satu tema, menikmati kemuliaan Tuhan bagi roh yang menyala-nyala. Amin. Nah saya ajak saudara buka dulu dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Roma 12 ayat yang ke-11. Perhatikan satu ayat ini kita baca sama-sama saudara. Ya, Roma 12 ayat 11 sama-sama kita baca 3, 4. Janganlah hendaknya apa? Kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan ya, biarlah rohmu menyala. Ini rohnya siapa? Roh kita. Jadi biarlah roh kita ini menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Artinya apa melayani Tuhan? Bukan jadi pendeta, tapi lewat roh kita yang menyala-nyala. Nanti kita akan bahas. Saudara lihat supaya hidup kita berdampak menjadi berkat. Orang melihat kita, orang melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Jadi supaya roh kita menyala-nyala,
ya kan, dan melayani Tuhan. Melayani tidak harus jadi pendeta. Apapun kehidupan keseharian kita harus ada nilai yang kita nyatakan tentang Kristus Yesus Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Jadi tidak harus jadi pendeta, saudara ya. Nah, jadi saudara lihat sini. Nah, tahun 2022 itu tahun kemuliaan Tuhan bagi orang yang rohnya menyala. Saudara lihat. Nah, prinsip Tuhan ini artinya apa? Prinsip Tuhan ini ingin, pada prinsipnya Tuhan tuh ingin mempermuliakan setiap apa? Setiap kita. Setuju? Tuhan ingin tidak mempermuliakan saudara dan saya? Tuhan ingin. Makanya ada peristiwa Natal. Manusia sudah hina, manusia sudah dalam dosa, manusia sudah hancur-hancuran. Tuhan datang untuk mempermuliakan kita kembali. Waktu manusia jatuh dalam dosa, itu disebut hamartia, maka meleset rancangan Allah dalam hidup manusia yang awal pertama, Adam dan Hawa itu. Tuhan ciptakan untuk apa? Menikmati kemuliaan Allah bersama-sama dengan hidup mereka di Taman Eden. Tapi dosa menghancurkan, maka disebut hamartia, meleset dari sasaran. Peristiwa Natal, Yesus datang mengembalikan kembali supaya kita dapat menikmati kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita. Itu prinsip yang paling mendasar yang Tuhan ingin lakukan. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Hanya orang yang rohnya menyala-nyala di dalam Tuhan. Jadi maaf saudara, kalau yang rohnya tidak menyala-nyalanya emosi, yang menyala-nyala, saudara akan tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Kalau saya bicara kemuliaan Tuhan itu artinya luas. Pokok intinya orang melihat kita, orang melihat wow, kok orang ini luar biasa, orang ini diberkati, orang ini mengalami perkara-perkara yang dahsyat, orang akan melihat, orang akan tercengang. Itu namanya kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Sehingga rohnya kita akhirnya apa? Menyala-nyala. Nah, itu sebabnya hari ini kita akan bahas bersama-sama. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa hanya orang-orang yang memiliki roh yang menyala-nyala yang akan mengalami kemuliaan Tuhan dalam hidupnya? Kenapa? Kok hanya orang yang memiliki roh yang menyala-nyala akan mengalami kemuliaan Tuhan dalam hidupannya? Ini yang kita akan bahas. Yang pertama saya jumpai, karena hanya roh yang menyala-nyala yang dapat mengalahkan dunia, hanya roh yang menyala-nyala yang dapat mengalahkan kedagingan ini. Selama roh kita menyala-nyala, kita bisa mengalahkan dunia. Dunia artinya berbicara kehidupan keduniawian itu loh. Roh-roh dunia. Juga berbicara tentang kehidupan kedagingan ini loh. Kan Alkitab bilang roh penurut daging apa? Lemah. Yang dosa itu keinginan-keinginan dagingnya. Nah, hanya orang yang rohnya menyala-nyala yang dapat mengalahkan daging atau mengalahkan dunia. Coba saudara buka dulu dalam 1 Yohanes pasal yang keempat. 1 Yohanes 4 ayat 4 sampai ayat ke-6. Perhatikan, saya baca. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan apa? Nabi-nabi palsu itu. Sebab roh, roh siapa ini? Roh Allah. Itu R-nya tuh R besar sebenarnya. Sebab roh yang ada di dalam kamu. Artinya roh Allah yang hidup menyatu dengan roh kita ini lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia tidak mendengarkan mereka. Kami, kata Rasul Yohanes, kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Nah, saya ulangi ayat 4-nya saudara yang menjadi titik sentral. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi alasan pertama, hanya orang-orang yang memiliki roh yang menyala-nyala
yang akan mengalami kemuliaan Tuhan. Pertanyaannya kenapa saudara? Karena hanya roh yang menyala-nyala yang dapat mengalahkan dunia, mengalahkan daging. Artinya begini, waktu roh Tuhan itu benar-benar menyatu dengan roh kita, menjadi satu kesatuan, maka saudara yang akan terjadi itu, maka roh kita tuh akan terus menyala-menyala, bergairah. Seperti api yang terus menyala. Nah, roh seperti ini, jadi yang kuat siapa sebenarnya? Roh Tuhan. Tapi waktu kita bersatu roh kita dengan roh Tuhan, kita buka roh kita untuk menyatu dengan roh Tuhan, sehingga manusia roh kita akan mengalami namanya satu kekuatan yang luar biasa. Menyala-nyala, dan roh-roh itu bisa mengalahkan dunia. Akhirnya Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita mengalami kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Nah, dunia ini mana kita hidup kan hanya ada dua yang mempengaruhi. Ada dua roh yang mempengaruhi. Yang pertama, roh Allah. Yang kedua apa? Roh duniawi, roh antikris. Hanya ada dua, saudara. Makanya semakin kita hidup dekat dengan Tuhan, tarikan itu, tantangan itu semakin berat. Semakin besar, percaya saya. Saudara yang gak serius dengan Tuhan, biasa-biasa saudara hidup, tantangan gak berat. Setan tidak perlu menyerang, dia bilang biarin aja, biarin, lihat jatuh sendiri kok. Tapi semakin kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, tantangan itu, tarikan itu semakin kuat. Kenapa? Roh dari di luar itu, roh dunia itu akan berusaha menarik kita. Apalagi di akhir zaman ini. Roh Tuhan bekerja dengan dahsyat, tapi roh setan juga bekerja dengan dahsyat. Dia ingin menghancurkan. Selalu upaya apa? Menghancurkan. Jadi hidup ini hanya dua setiap hari. Roh daripada Tuhan yang bekerja atau roh di luar itu. Nah, di sini Rasul Yohanes berkata, roh dalam kamu itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Artinya apa? Sedang berbicara kekuatan kemampuan kita supaya roh kita tuh menyala-nyala. Alasannya karena kita menyatukan roh kita dengan roh Allah. Di situ kita akan kuat, saudara, lihat ya. Nah, makanya Paulus pernah berkata kepada anak rohani yang bernama Timotius. Coba buka dalam 2 Timotius pasal yang keempat, yang pertama. 2 Timotius pasal yang pertama, ayat ke-7, saudara perhatikan sekali apa yang diungkapkan atau dikatakan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya ini. Perhatikan 2 Timotius pertama ayat yang ke-7, dia katakan demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan apa? Roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ada 3 hal yang Paulus bilang kepada anak rohaninya bernama Timotius. Allah memberikan kepada kita bukan roh memberikan ketakutan, tapi roh yang membangkitkan apa? Kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, yang pertama dia katakan Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi yang pertama roh yang membangkitkan apa? Kekuatan. Artinya apa? Roh Allah itu yang membangkitkan kekuatan di dalam diri kita. Jadi kita menjadi kuat itu bukan karena kitanya, tapi ada roh Allah membangkitkan roh kita di dalam diri kita sehingga akhirnya kita menjadi kuat. Makanya saudara perhatikan sebelum Yesus naik ke surga, satu pesan kepada murid-muridnya, aku tidak akan tinggalkan engkau sebagai yatim piatu, aku akan mengirim Roh Kudus kepadamu. Lalu dalam Kisah Rasul 1, saudara lihat, sebelum dia naik dia bilang kamu jangan kemana-mana dulu dalam surat Kisah Rasul itu kan. Tunggu di Yerusalem sampai Roh Kudus dicurahkan atas hidupmu. Lalu Kisah Rasul 1 ayat 8 dia berkata, engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas hidupmu. Itulah gereja awal-awal harus dilengkapi dengan itu. Kalau enggak keok, kalah. Gereja Tuhan saudara dan saya. Jadi maka di sini Paulus bilang apa? Membangkitkan kekuatan. Roh Kudus, roh Tuhan itu yang membangkitkan kekuatan dalam roh kita. Nah, kuasa di sini di dalam bahasa aslinya dipakai kata dunamos, saya pernah jelaskan. Dari kata dunamos itu artinya energi, power, kekuatan. Dari kata dunamos kita kenal dengan namanya dinamo. Tahu dinamo kenapa lampu ini bisa menyala?
Karena ada satu energi yang namanya energi listrik. Siapa yang membangkitkan ini? Dinamo yang berputar di daerah Jatiluhur. Mau tahu, mau coba? Nanti iseng-iseng saudara ambil kawat yang telanjang, saudara colok salah satunya. Tapi saya nggak tanggung jawab. Khusus yang menyala, bayangin itu baru 220 volt. Bayang di Jatiluhur sana sampai 5.000 sampai 16.000 volt. Itu kena langsung jadi kayak cicak kering saudara. Kenapa? Ada energi yang membangkitkan. Bayangkan Alkitab katakan Tuhan memberikan kepada kita roh yang membangkitkan apa? Kekuatan energi itu. Ini memberikan kita menjadi kuat. Jadi saudara lihat, roh kita menyala-nyala karena ada kekuatan roh Tuhan bekerja di dalam roh kita. Maka kita harus izinkan itu. Nah, karena dari kata dinamos itu kita kenal dinamo, kenal juga dinamit. Tahu dinamit? Itu kayak rokok cerutu tapi gede-gede. Panjang, ada apanya? Ada sumbunya. Itu biasa kalau saudara lihat daerah pertambangan, itu sebelum gunung-gunung batu dijebol itu kadang-kadang bikin kayak terowongan, itu ditempel semua, lalu dari jauh pakai kabel diledakin kayak pompa ini loh. Itu pembangkit energi listriknya. Begitu ditekan terjadi ledakan. Jadi bayangkan roh Tuhan itu dahsyat luar biasa. Memberikan kekuatan bagi saudara, memberikan kekuatan bagi saya, memberikan kekuatan bagi kita semua. Amin. Makanya Paulus bilang roh dalam kamu, Allah memberikan bukan roh ketakutan tapi membangkitkan yang pertama apa? Kekuatan, energi. Ini alasan kenapa kita harus roh menyala-nyala. Supaya akhirnya kemuliaan Allah kita nikmati. Yang kedua dia katakan apa? Roh, coba tampilkan lagi. Yang kedua, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan tapi roh yang membangkitkan apa? Kekuatan. Yang kedua apa? Kasih. Apa yang dimaksud kasih sini ya? Nah, kasih di sini artinya apa? Roh yang membangkitkan kasih artinya apa? Artinya kita bisa memiliki hidup di dalam kasih, dan yang dimaksud kasih ini adalah kasih agape. Nah, kasih agape itu adalah kasih yang dikerjakan oleh Roh Allah bagi orang yang hatinya terbuka untuk kasih itu. Ini disebut dengan agape. Sehingga akhirnya kasih itu bisa kita mendistribusikan bagi setiap orang yang lain. Di dunia ini ada kasih enggak? Saya mau tanya hari ini. Di dunia ini sudah ada kasih belum? Hah? Ngomong aja saudara. Ada enggak? Ada, tapi cuma 3 saya pernah jelaskan. Kasih itu disebut filio, kasih itu disebut storges, kasih itu disebut eros. Filio itu kasih persahabatan. Saudara punya teman baik enggak? Punya teman bersahabat enggak? Ya kan? Itu karena diikat oleh kasih filio. Yang kedua storge, orang tua bisa mengasihi anak itu namanya kasih storge. Yang ketiga yang namanya eros, saudara bisa tertarik dengan lawan jenis, pria terhadap wanita, wanita terhadap pria, lalu akhirnya ayo kita pacaran, ayo kita nikah, itu karena eros. Nah kalau yang sesama jenis, error. Ya kan? Nah, tiga-tiga ini kita semua manusia di bawah kolong langit ini punya. Orang Kristen kah, bukan orang Kristen kah, semua memiliki. Tapi dengar baik, kasih itu orientasi pada diri sendiri. Saya mengasihimu karena engkau baik buat saya, engkau jahat, gue lebih jahat. Semua orientasi hanya untuk egosentris kasih ini. Ada gak putus hubungan antara orang tua anak? Ada banyak. Nah tapi Paulus bilang, Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, apa roh membangkitkan pertama kekuatan, yang kedua membangkitkan agape. Inilah kasih Allah yang dikerjakan oleh Roh Kudus bagi kita. Makanya kita bisa mengasihi itu karena roh Tuhan yang bekerja dalam hidupan kita. Kita mengasihi orang lain bukan karena orang lain itu baik. Makanya kata agape itu bahasa gampangnya ini saya terjemahkan dalam bahasa bebas Indonesia, itu kasih walaupun. Walaupun kamu benci aku tetap mengasihimu. Saya mau tanya, siapa yang bisa kerjakan ini? Hanya roh Tuhan. Maka Yesus di atas kayu salib, dia disakiti enggak? Diseret, ditendang, diludahi, dicambuk 39 kali pakai cambuk Ibrani itu yang ada apa? Kayak mata kail.
begitu dihantamkan kepala ke tubuhnya, itu masuk, begitu ditarik, robek, itu namanya bilur. Sampai Alkitab katakan wajahnya tidak lagi merupakan wajah seorang anak manusia, hancur hanya darah. Tapi di atas kayu salib, satu hal ya sampai, ya Bapak ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya mau tanya apa, kasih apa ini? Agape. Hanya ada di dalam Kristus Yesus. Itu dia bagikan hari ini bagi saudara dan saya. Kita bukan diberikan roh ketakutan, membangkitkan kekuatan. Yang kedua memberikan kasih. Amin. Kalau itu bekerja dalam kita, saudara akan lihat kemuliaan Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Yang ketiga, apa tadi? Membangkitkan kekuatan, kasih dan apa? Ketertiban. Apa artinya ketertiban? Artinya Roh Kudus akan bekerja di dalam roh kita, membantu roh kita untuk apa? Dapat hidup taat kepada Tuhan, dapat hidup taat kepada firman Tuhan. Saudara bisa taat itu bukan karena saudara, itu karena roh Tuhan bekerja dalam roh kita, memampukan kita untuk taat melakukan apa segalanya sesuai dengan firman. Coba buka dalam Galatia, kita bandingkan Galatia pasal 5. Galatia 5 ayat 25 sampai 26. Nah, khusus ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh siapa ini? Roh Kudus. Baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ayat 26. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Jika kamu hidup oleh roh, bukan hanya sampai situ, hendaklah hidupmu dipimpin oleh roh. Nah, saudara baca nanti dalam ayat 22-nya, ya kan? Buah roh itu kasih, damai sejahtera, sukacita, puasa diri, kelemah lembutan dan sebagainya. Ada 9 sifat dihasilkan oleh buah roh itu. Nah, saya mau katakan begini, kalau kita seandainya sudah hidup dan dipimpin oleh roh, kita melakukan kehendak Tuhan enggak? Pasti. Pasti kita sanggup melakukan apa? Yang menjadi kehendak Tuhan. Nah itu sebabnya hari ini saudara, saya mau katakan saudara, ayo saudara, kita benar-benar harus hanya roh Allah yang menyala-nyala dapat melakukan hidup kita untuk kita bisa mengalahkan dunia. Jadi kenapa hanya orang-orang memiliki roh yang menyala-nyala yang dapat mengalahkan, apa yang dapat mengalami kemuliaan Tuhan? Yang pertama, karena hanya roh yang menyala-nyala yang dapat mengalahkan dunia, mengalahkan daging. Saudara tidak bisa mengalahkan dunia, saudara tidak bisa mengalahkan daging dengan kekuatan saudara. Pasti kita akan kalah. Tapi waktu kita izinkan roh Tuhan untuk menguasai manusia roh kita, saudara akan lihat kuasa kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Nah itu sebabnya yang pertama, kenapa hanya orang-orang memiliki roh yang menyala-nyala yang akan mengalami kemuliaan Tuhan? Karena hanya roh yang menyala-nyala yang dapat mengalahkan dunia, hanya roh yang menyala-nyala yang dapat mengalahkan daging. Jadi kalau saudara ingin melihat kemuliaan Tuhan, hiduplah dipimpin oleh roh Tuhan. Sehingga roh kita menyatu, roh kita dipimpin oleh roh Tuhan, pasti saudara akan lihat kemuliaan Tuhan. Amin. Bukan emosi. Emosi fluktuatif, naik turun. Hari ini tiba-tiba, kelihatan baik, besok kok udah ngambek. Itu emosi yang bekerja. Sampai kita bingung, heran ya hari ini kok tiba-tiba dia baik banget. Ayo kan, halo shalom. Besok dia lihat kita buang muka. Ini bukan dipimpin roh, dipimpin apa? Emosi. Manusia itu kan punya roh, punya jiwa, punya tubuh. Waktu roh kita benar, roh akan memimpin jiwa. Mempengaruhi jiwa. Jiwa itu pikiran, jiwa itu perasaan atau emosi tadi, dan jiwa itu kehendak, itu jadi satu kesatuan. Nah waktu roh memimpin kita, pasti jiwa kita akan dipengaruhi oleh roh Tuhan itu. Amin. Akhirnya pikiran kita baik, ya kan? Perasaan kita, emosi kita juga stabil, ya kan? Sampai akhirnya kehendak-kehendak kita juga mencari kehendak Tuhan. Makanya saudara jangan heran kalau orang di gereja nih, tiba-tiba haleluya baik. Wih, tetap besok dia udah ngambek lagi ya. Ada apa sih? Atau itu emosi saudara yang mau dikendalikan kita. Tapi kalau roh Tuhan, dia menekan emosi itu.
kita tetap menyadari ini gak benar. Amin. Nah itu sebabnya orang-orang yang hidupnya dengan roh menyala-nyala, dia akan melihat kemuliaan Tuhan. Tahun 2022 orang yang sungguh-sungguh rohnya menyala-nyala, dia akan melihat, akan menikmati kemuliaan Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Nah sekarang yang kedua, kenapa hanya orang yang rohnya menyala-nyala dapat menikmati kemuliaan Tuhan? Yang kedua, karena roh yang menyala-nyala tidak mencari kepentingan diri sendiri, tapi yang dia cari adalah kepentingan Tuhan dan sesama. Jadi yang kedua, saudara, kenapa kita harus memiliki roh yang menyala-nyala? Karena roh yang menyala-nyala tidak mencari kepentingan diri sendiri, tapi mencari kepentingan Tuhan dan sesama. Nah coba saudara buka dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Coba perhatikan Filipi 2 ayat 1-4. Ya. Jika karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ayat 2, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Terus ayat 3, dengan tidak mencari apa? Kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat yang keempat, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Jadi yang kedua, kenapa hanya roh yang menyala-nyala akan dapat menikmati kemuliaan Tuhan? Karena roh yang menyala-nyala tidak mencari kepentingan diri sendiri, tapi dia mencari kepentingan Tuhan dan sesama. Amin. Nah, contohnya saudara lihat. Dari ayat 6 saya baca, sebagai contoh ini Tuhan Yesus sendiri yang diungkapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Lihat, jadi Yesus itu luar biasa. Nah, perhatikan ayat ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil apa? Rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus dahsyat enggak? Siapa dia? Dia Allah itu sendiri. Tapi Alkitab katakan dia mengosongkan diri, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Mengosongkan diri, mengambil rupa manusia. Bahkan dia hidup taat, bahkan sampai taat mati di atas kayu salib. Ini yang nanti kita akan lakukan peringatan dalam perjamuan kudus itu. Itu mengingatkan, itulah Yesus pribadi yang menyerahkan hidupnya bagi saudara dan saya. Dia tidak menganggap kesetaraannya, dia ambil rupa manusia yang paling hina. Lahirnya hina enggak? Siapa yang pernah lahir di kandang kambing? Semiskin-miskinnya orang lahir mungkin di tangan bidan. Bidan dukun beranak. Ya kan? Belum pernah ada yang lahir kandang kambing. Untuk pribadi yang namanya Yesus, semua menolak. Sampai harus lahir di kandang domba. Kenapa? Dia mengosongkan diri, mengambil rupa manusia menjadi yang paling hina. Supaya saudara dan saya yang hidup dalam dia, ya, kita dipermuliakan melalui dia. Dia yang hina supaya kita dipermuliakan. Alkitab kata yang miskin, di dalam dia jadi miskin supaya kita miskin menjadi kaya dalam dia. Saudara lihat, ini pengorbanan Yesus yang luar biasa. Amin. Dan roh itu sekarang ditaruh dalam roh kita supaya roh kita menyala-nyala. Bukan mencari kepentingan diri sendiri, tapi kita mencari apa yang Tuhan mau. Amin. Makanya hari ini saya pastikan saudara, saudara datang ke gereja, saudara melayani Tuhan, saudara ikut Tuhan, satu tujuan. Hanya aku ingin menikmati kemuliaan Tuhan. Bukan karena supaya aku diberkati. Aku melayani Tuhan supaya aku diberkati.
Saudara, konsep ini, motivasi ini membuat saudara akan salah di hadapan Tuhan. Tuhan pasti berkati enggak? Udah pasti, nggak usah ditanya. Kita masih berdosa aja, dia mau mati ganti kita. Tapi kita hidup dalam dia, kita melayani hanya satu. Kita ingin menyenangkan hati dia dan menjadi berkat bagi sesama. Amin. Kita bukan mencari kepentingan diri sendiri. Percaya saudara, motivasi kita hidup dalam Tuhan, motivasi mengiring dia, motivasi melayani dia harus benar. Kenapa Yudas bunuh diri? Kenapa? Hepeng. Sampai dia jual Yesus. Bangkit terakhir dia sempat sadar, tapi menyesalnya salah. Diterima, bayangkan saudara lihat, dia jualnya, kalau Petrus bilang aku nggak mengenal dia betul. Tapi kalau ini dia jual dengan cara menunjukkan saya sangat dekat dengan Yesus. Saudara ingat cerita terakhir di Taman Getsemani waktu ditangkap? Orang tentara Romawi nggak tahu sebenarnya yang mana wajah Yesus yang sungguh, mana orangnya itu. Yudas bilang, lihat orang yang aku cium itulah dia. Tangkap dia. Karena apa? 30 keping perak dia terima. Tapi puji Tuhan dia sempat sadar, dia buang, tapi ngambil keputusan yang salah. Bunuh. Coba kalau dia enggak seperti itu, motivasinya benar, dia tetap ikut Tuhan enggak? Dia menyesal, tapi menyelesaikan penyesalan dengan salah. Beda dengan Petrus, sudah menyangkal, tapi begitu dengar ayam berkokok, dia teringat. Yesus pernah berkata, sebelum ayam berkokok, engkau menyangkal 3 kali. Kalau saudara nonton film-film tentang peristiwa penyalipan Yesus, saudara lihat, terakhir waktu dengar ayam itu, Yesus sempat menoleh ke Petrus. Langsung nangis. Lihat, akhirnya Tuhan pakai Petrus enggak? Dahsyat luar biasa. Bayangkan cuma jalan, orang kena bayangannya, Petrus orang sembuh. Yudas bunuh diri. Hati-hati saudara. Dengan motivasi kita ikut Tuhan, mengiringi Tuhan, melayani Tuhan. Waktu kita benar dalam melayani Tuhan, karena apa? Satu tujuanku hanya untuk mencari kepentingan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Saudara akan lihat kuasa, berkat, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Coba buka kitab Hagai. Hagai pasal pertama ayat 6. Atau sebelumnya dari Hagai pasal pertama, dari ayat sebelumnya lah, dari ayat 4 kali. Hagai pasal yang pertama ya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedangkan rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Ayat kelima. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Motivasi yang salah, kita tidak akan menikmati berkat Tuhan. Bayangkan ini Hagai bilang, ini kan dalam konteks saudara baca pembangunan Bait Allah. Orang-orang Israel nggak peduli, mereka bangun rumahnya, sampai pekerjaan Tuhan, kepentingan Tuhan mereka nggak peduli. Saya mau tanya, Tuhan kaya nggak? Tuhan butuh uang nggak? Tidak, tapi pekerjaan Tuhan butuh. Akhirnya mereka nggak peduli kan? Dan akhirnya Hagai menyampaikan pesan Allah ini. Kau menaruh upah dalam pundi-pundian bolong, ya taruh aja taruh belas. Lewat. Sampai kita pikir ikut Tuhan kok begini sih. Seakan-akan hidup menderita, susahnya luar biasa. Padahal janji Tuhan, aku datang memberi hidup, memberi dalam segala kelimpahan, aku tidak alami. Kenapa? Motivasi kita salah mengiring Yesus. Dan akhirnya dalam kitab Maleakhi diulangi kembali sampai kita kenal dengan istilah perpuluhan tuh kan. Saudara boleh baca dalam Maleakhi pasal 3 itu. Sampai Yesus bilang, ujilah aku, apa aku tidak membuka tingkap langit dan memberkati engkau. Kenapa? Karena konteks itu kembali lagi bangsa Israel tidak memperdulikan tentang Bait Allah.
Nah kalau saya pakai sekarang, kita tidak serius dengan Tuhan, tidak memperdulikan tentang Tuhan, pokok aku aja egosentris. Saudara lihat, saudara tidak akan percaya saya. Kita tidak akan menikmati kemuliaan Tuhan dalam arti yang luas. Termasuk janji berkat itu tidak akan tercurahkan. Waktu kita hanya memikir diri sendiri. Tidak pernah memikir kepentingan Tuhan dan pekerjaannya dan sesama. Amin. Tuhan tidak butuh uang ya. Dia maha kaya, dijual bintang satu, selesai semuanya kan. Bintang banyak bro. Dia jual satu. Siapa dia? Dia tidak butuh uang, justru dia memberkati kita. Kita butuh dia untuk memberkati, amin. Tapi saudara lihat, pekerjaan Tuhan ini membutuhkan semua segala aktivitas pelayanan di dunia yang namanya melayani. Pekerjaan Tuhan butuh semua itu. Makanya Alkitab bilang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, yang menabur banyak akan menuai banyak. Dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8. Nah saudara lihat, ini berbicara tentang apa? Roh yang menyala-nyala membuat kita tidak mencari kepentingan diri sendiri, tapi yang kita pikirkan tentang Tuhan, pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama. Amin. Nah saya percaya kalau saudara sadari ini saudara akan lihat tahun 2022 ini, kemuliaan Tuhan saudara nikmati. Percaya saya. Kenapa? Ya kami alami. Ayo saudara, pikirkan aja hanya pekerjaan Tuhan. Amin. Dan menjadi berkat bagi sesama. Percaya saudara, Tuhan itu, waduh kalau hanya untuk berkat itu kayak balik telapak tangan. Saya selalu kan pernah bilang dalam Tuhan tuh banyak kebetulan-kebetulan. Ingat? Kebetulan-kebetulan, kenapa saya sebut kata kebetulan? Karena bagi kita tuh kita tidak maha tahu, jadi buat kita kebetulan. Padahal dalam Tuhan tuh rancangan. Ngerti saudara maksudnya ya? Kita kan tidak maha tahu, jadi kebetulan saya begini ketemu teman saya lama, saya lagi susah, dia tolong, kebetulan. Padahal bukan kebetulan bagi Tuhan, tidak ada perkara yang kebetulan, semua dalam rancangan Tuhan. Tapi karena kita terbatas, kita tidak maha tahu, kita anggap kebetulan. Makanya kebetulan dalam Tuhan, dalam tanda petik itu banyak kita alami. Percaya saya saudara. Pokoknya perlu dengan Tuhan kita mengasihi dia segala-galanya, amin. Jadikan dia segala-galanya, tujuan hidup kita hanya mempermuliakan Tuhan, sehingga hidup kita menjadi berkat bagi sesama. Waktu kita mempermuliakan Tuhan, pasti hidup kita berdampak menjadi berkat bagi sesama. Amin, orang akan lihat kemuliaan itu melalui kehidupan kita. Dan di sini saudara akan lihat, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Yang kedua, yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga, kenapa kok hanya roh yang menyala-nyala yang dapat menikmati kemuliaan Tuhan? Yang ketiga saya pelajari Alkitab, karena hanya roh yang menyala-nyala yang siap sangkal diri dan pikul salib. Maka Yesus pernah berkata dalam Lukas pasal 9 ayat 23 sampai 24. Lukas 9 ayat 23-24 baca nih. 23 sampai 24. Katanya kepada mereka semua, oh ya tentu kepada murid-murid secara khusus ya. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya sekali-kali atau setiap hari. Setiap hari dan mengikuti aku. Ayat 24, karena barang siapa menyelamatkan nyawa, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya, kata Tuhan Yesus, karena aku, ia akan menyelamatkannya. Jadi yang ketiga, yang terakhir, kenapa hanya roh yang menyala-nyala yang dapat menikmati kemuliaan Allah? Karena hanya roh yang menyala-nyala, yang siap, yang sanggup, yang mampu menyangkal diri dan pikul salib. Apa sangkal diri? Apa arti sangkal diri saudara? Sangkal diri ini bukan menyiksa diri ya, atau disebut dengan askese, bukan. Sangkal diri tapi penguasaan diri atas keinginan-keinginan sendiri gitu loh. Saya beri contoh, saudara ingin sesuatu tapi belum waktunya rasanya, saya belum punya uang, ya kan? Udah, gue terima apa adanya yang saya bisa terima. Bukan maksa, kalau maksa tuh saudara pasti akan mencari halalkan segala macam cara untuk mendapatkan. Ini namanya bukan menyangkal diri. Saudara, jadi
Kita harus sangkal diri. Artinya apa? Kita rela kehilangan apapun hak kita hanya karena untuk apa? Untuk Tuhan. Nah Yesus bilang, kalau engkau mau ikut aku, iringi aku, sangkal diri. Jadi harus ada penyangkalan diri, saudara lihat. Penyangkalan diri itu penting, saudara ya. Harus ada sangkal diri. Nah, kenapa orang jatuh dalam pencobaan? Misalnya saudara sebagai pejabat atau bekerja satu perusahaan, saudara memiliki satu jabatan yang sungguh-sungguh strategis gitu loh. Jabatan yang orang bilang tempat basah. Padahal saya nggak tahu apanya yang basah ya kan. Setahu saya kalau ikan memang tempat basah karena penuh air ya kan. Ya kan. Nah lalu saudara ingin mendapatkan sesuatu, saudara lihat. Akhirnya kita tergoda. Kenapa? Akhirnya kita korupsi. Kenapa terjadi korupsi? Jawabannya sederhana, nggak bisa menyangkal diri. Nah Yesus bilang kalau kamu ikut aku, sangkal diri. Sangkal apa? Diri. Orang-orang yang seringkali jatuh dalam pencobaan jadi koruptor itu sebenarnya karena nggak bisa menyangkal diri. Padahal uangnya cukup nggak? Hah? Cukup. Kadang-kadang kita tidak bisa sangkal diri. Tapi begitu kalau bicara tentang pelayanan pekerjaan, pelitnya minta ampun ya, umpama contoh. Ini kita tidak bisa menyangkal diri, saudara. Ya, jadi kita sangkal diri itu artinya apa? Kita menguasai diri kita untuk hal-hal di mana kita belum mampu, kita belum bisa. Kita tidak memaksakan diri. Makanya Paulus bilang berpadalah dengan apa yang ada padamu. Kenapa Paulus bilang itu? Supaya ada penyangkalan diri. Kita punya sekarang, saya cuma bisa hidup seperti ini, ya bersyukur buat keadaan saya seperti ini. Gak usah terlalu memaksakan diri untuk sesuatu. Akhirnya kita terjerat dengan berbagai macam cara. Kita bisa utang sana, utang sini. Akhirnya apa? Kita tidak bisa menyelesaikan. Akhirnya apa? Ditagih terus, datang debt collector. Ini umpama contoh kan. Coba kalau kita bisa sangkal diri. Terjadi enggak itu? Enggak. Hidup aja sesuai dengan apa. Ini salah satu contoh dalam kehidupan keseharian. Kalau engkau mau ikut aku, sangkal diri. Selama kita tidak bisa menyangkal diri, berarti kita menaruh diri kita terlalu tinggi. Melayani Tuhan bukan menjadi bos, jadi hamba. Yesus bilang yang terbesar bukan jadi bos, yang terbesar jadi hamba. Makanya dia jejerkan murid-muridnya, dia mengambil air, dia mencuci kaki murid-muridnya. Dia sedang mengajar satu sikap, kerendahan hati, penyangkalan diri. Saya pernah khotbahkan di sini. Kenapa kita tidak bisa maju dalam Tuhan? Karena kita menaruh nilai kita terlalu tinggi. Akhirnya itu tersinggung. Sesuatu tidak sesuai dengan saya mau, marah. Coba kalau kita jadi hamba, ya ikut aja, namanya budak. Yusuf, saudara, dia sebenarnya punya enggak secara manusia, naluri manusia untuk rasa dihormati, terhormat. Yusuf, saya percaya itu ada, namanya manusia. Tapi waktu dia bekerja menjadi seorang hamba, dia bisa nggak menguasai diri? Bayangkan istri Tante Poti, ngincer-ngincer dia, bertuh ganteng ya kan? Pasti keren lah, ya kan? Dia ngincer terus, bolak-balik sampai satu kesempatan dia udah, orang Papua bilang, Tante Poti tahan sudah. Dia tarik itu Yusuf kena jubahnya, Yusuf lepas jubahnya, dia lari pergi keluar kan. Saudara lihat, akhirnya berdasarkan itu dia difitnah kembali oleh Tante Poti kepada Om Poti. Lihat tuh orang kamu bawa itu, lihat dia mau perkosa gua. Ini pakai bahasa gampangnya aja kan. Akhirnya masuk penjara. Saudara, coba saudara pikir, adil nggak rasanya? Bisa berontak. Tapi saudara boleh baca dalam peristiwa Yusuf. Yusuf tetap santai aja. Amin. Dan akhirnya dari penjara yang sama menaiki satu kehidupan raja muda di Mesir. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Kenapa? Penyangkalan diri. Kita ini bukan siapa-siapa lagi. Dengar saudara, kita khusus yang melayani, kita bukan bos, kita hamba. Makanya Alkitab katakan kalau engkau habis melakukan sesuatu, biar engkau berkata, aku hanyalah hamba-hamba yang
tidak berguna. Artinya apa? Tuhan pakai kita anugerah. Jangan taruh nilai tinggi-tinggi. Nanti saudara percaya, saudara pindah gereja kemana, saudara akan tidak bisa menerima sesuatu. Karena begitu bersentuhan dengan diri, wah ini gak enak ini. Keluar. Saya mau tanya, yang salah kita atau gereja? Hah? Ada gereja yang sempurna gak di dunia ini? Tidak ada. Berarti semua sedang disempurnakan. Taruhlah nilai serendah-rendahnya karena aku hamba. Makanya lihat Maria dalam peristiwa kelahiran Yesus. Waktu malaikat datang menyampaikan pesan itu. Akhirnya apa dia bilang? Jadilah padaku sesuai dengan kehendakmu karena aku seorang hamba. Saudara tahu konsekuensi Maria kalau ketangkap ketahuan hamil tanpa suami. Rajam pada hukum Yahudi pada saat itu. Ambil batu dirajam. Makanya ingat peristiwa yang ketangkap basah wanita Samaria itu? Diseret bawa kepada Yesus. Yesus menurut hukum Musa nih dia harus dirajam nih. Menurut engkau harus diapain? Dia ingin mencoba Yesus. Ya kan? Kan bilang ketangkap basah. Nah kalau ketangkap basah berarti ada wanitanya harus ada apa? Nah laki-lakinya mana? Itu udah hebatnya laki-laki. Jago soal gitu ya kan? Yang kedua, ketangkap basah kan? Berarti ngintip enggak? Ngintip. Pertama laki-lakinya kemana? Kok enggak dibawa? Harus seret dong dua-dua. Yang kedua apa? Kok bisa tahu? Tukang ngintip. Bahwa pada Yesus harus diapain? Menurut hukum Musa, orang sepertinya harus dirajam. Berarti saudara bayangkan Maria harus menerima peristiwa seperti itu kalau ketahuan dia hamil tanpa suami. Tapi Allah kita Allah yang dahsyat. Dia atur semuanya dan dia pilih orang-orang yang taat termasuk Maria. Waktu datang berita itu bilang, jadilah sesuai kehendakmu karena aku seorang hamba. Hamba hanya berbicara ketaatan. Gak ada nilai diri, biar Tuhan dipermuliakan melalui hidupannya. Makanya sekarang kita menikmati janji berkat Tuhan karena orang-orang yang taat. Saya pernah khotbahkan beberapa minggu yang lalu tentang silsilah dalam Injil Matius pasal pertama. Saudara lihat itu semua Tuhan siapkan orang-orang yang memiliki ketaatan. Dan akhirnya kita menikmati janji Tuhan sampai hari ini. Amin. Jadi kita melayani Tuhan harus dengan hati seorang hamba. Tuhan tidak cari bos di sini. Tuhan hanya cari hamba. Waktu kita merendahkan diri, Tuhan akan mengangkat, mempermuliakan kita. Amin. Tapi waktu kita meninggikan diri, engkau akan dipermalukan oleh Tuhan. Ayo saudara, kita ini bukan bos. Yusuf Tuhan angkat loh. Dari seorang budak akal sehat tidak bisa menerima orang kalau sudah namanya jadi dulos. Itu berkontrak seumur hidup seluruh keturunannya akan menjadi budak. Dalam konteks perbudakan. Siapa pernah berpikir seorang budak dari dalam penjara lagi tiba-tiba melejit jadi apa? Raja muda atau Perdana Menteri di tanah Mesir. Sampai raja yang memerintah saat itu di Mesir dia kasih cincin, dia pakaikan kepada siapa? Yusuf. Itu satu simbol otoritas kekuasaan diberikan. Dan apa kata raja? Seluruh pergerakan terjadi dalam negeri ini tidak bisa terjadi tanpa sepengetahuan daripada Yusuf. Yang membedakan aku dengan dia hanya tahtanya aja. Lihat, seorang budak. Tapi dia menyadari dia hamba, dia ikut aja proses Tuhan. Sampai kemuliaan Tuhan dinyatakan. Nah hari ini saudara, ayo saudara. Kita hidup itu udahlah, gak usah sangkal diri aja, amin. Sangkal diri. Yang kedua apa? Pikul salib. Nah ini juga bukan penderitaan atau askese. Askese itu dalam istilah teologi itu ada penyiksa diri, askese. Ya, saudara ingat peristiwa Nabi Elia menghadapi 450 nabi-nabi Baal. Ada kan ceritanya kan? Bawa korban, minta api turun. Ternyata nabi-nabi Baal berdoa sampai sore, gak turun Allah. Mereka mulai frustrasi, maka melakukan askese, tahu gak? Menyayat-nyayat tubuh. Gak terjadi apa-apa juga, saudara lihat. Ini namanya askese, dengan penderitaan mengharapkan supaya apa? Dewanya menjawab, gak terjadi.
Begitu giliran Elia, dia bilang tuangkan seluruh tempat di mana persembahan yang sudah siapkan itu kan. Lembu yang siap dibakar korban dengan tungku 12 itu menggambarkan 12 suku bangsa Israel itu dengan parit dikelilingi, tuang air, basahi, penuhi sampai air memenuhi got sekeliling mesbah itu. Baru dia mulai mengangkat tangan, minta Tuhan turunkan api. Tiba-tiba api turun, habis semua persembahan itu. Saudara lihat, yang satu sampai pada 450 sampai melakukan askese tidak terjadi sesuatu. Jadi maksud saya gini, sangkal diri pikul salib itu bukan penderitaan yang seperti itu, saudara ya. Jadi sangkal diri itu artinya apa? Penguasaan diri kadang-kadang atas keinginan kita sendiri. Kita tahu ini belum waktu Tuhan, buat apa aku paksa-paksa umpama. Itu namanya sangkal diri. Lalu yang kedua pikul salib. Pikul salib itu artinya penderitaan karena kebenaran yang kita lakukan. Saudara, hidup benar tidak semua orang suka. Setuju? Saudara melakukan yang baik dengan tulus, ada aja bilang Allah cari muka Allah. Gua tahu ya kan, segala sesuatu yang kita lakukan pasti ada penilaian-penilaian apa kalau orang itu sudah nggak suka dengan kita, ada iri hati, tidak ada yang baik dalam diri kita membuat pandangannya. Kita nyanyi belajar serius, cari panggung. Semua dinilai macam-macam. Padahal Tuhan bilang kita harus maju, kembangkan talenta yang Tuhan berikan. Betul? Itu Alkitab. Makanya belajar Alkitab harus satu kesatuan. Jangan dipotong-potong, hanya yang maunya aja yang kita ambil. Penilaian orang bisa macam-macam tentang setiap kita. Saya pun yakin mungkin tidak semua orang bisa menilai saya dengan baik. Kan tidak semua, saya kan tidak bisa menyenangkan semua orang. Tapi minimal saya menyadari saya hidup iring Tuhan, saya harus sangkal diri, saya harus pikul salib. Selama saya lakukan kebenaran, orang lain mungkin menilai jelek, masa bodoh, urusan kuah hanya sama Tuhan. Amin. Nah jadi penyangkalan diri kita, mungkin hak kita tidak terima, kita anggap sudahlah. Itu sangkal diri. Pikul salib merupakan konsekuensi resiko daripada kebenaran yang kita lakukan. Saudara bekerja di kantor karena saudara orang Kristen sungguh-sungguh kadang-kadang bisa disingkirin kok. Apalagi zaman sekarang kan. Saudara lihat sekarang ini kan terjadi. Hitam dibilang putih, putih dibilang hitam. Pokok sesuai yang tidak sesuai dengan saya, itu semua salah gitu loh. Ini terjadi dunia, maka saya bilang tahun 2022 ini akan lebih berat tantangan. Tapi orang yang siap sangkal diri, pikul salib, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Itu sebabnya hari ini ayo saudara, sebagai kesimpulan firman Tuhan, buat tahun 2022 tahun kemuliaan Tuhan bagi orang yang rohnya menyala-nyala ya kan. Itu sebabnya kita harus menikmati kemuliaan Tuhan itu. Tapi dengan roh kita yang menyala-nyala. Bagaimana supaya kita mengalami roh yang menyala-nyala? Yang pertama apa? Kita harus apa? Mengalahkan dunia, mengalahkan daging. Karena roh itu Tuhan berikan bagi kita supaya kita mampu mengalahkan dunia, mengalahkan keinginan daging. Baru kita bisa menikmati kemuliaan Tuhan. Yang kedua, karena roh yang menyala-nyala tidak mencari kepentingan diri sendiri lagi, tapi dia mencari kepentingan Tuhan dan sesama. Amin. Saya hidup untuk Tuhan, supaya hidupku yang untuk Tuhan menjadi berkat bagi sesama. Ini yang saya selalu katakan, hukum salib itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, akal budimu. Itu hukum pertama dan yang terutama. Hukum yang kedua, mengasihi sesamamu manusia seperti hukum yang kedua yang sama dengan hukum yang pertama. Maksudnya, kasihilah sesamamu manusia. Ya, jadi kita mencari kesenangan Tuhan, apa yang Tuhan mau kita lakukan. Nanti itu akan berdampak bagi sesama. Amin. Melayani Tuhan ini yang harus kita cari, saudara. Bukan bagaimana supaya tambah hebat, saya tambah, wah macam-macam motivasi. Kalau bicara motivasi bisa seribu satu macam motivasi. Tapi motivasi kita cuma satu, apa? Mencari kepentingan Tuhan. Dan menjadi berkat bagi sesama. Amin. Kalau soal untuk berkati kita, udah tuh urusan dia dengan berbagai macam cara, saudara. Ini yang kedua. Yang ketiga,
Bagaimana supaya kita bisa menikmati kemuliaan Tuhan ya kan? Harus dengan roh yang menyala-nyala. Kenapa? Karena hanya roh yang menyala-nyala yang siap memampukan kita untuk hidup sangkal diri pikul salib. Amin. Saudara, saya mau tanya, kalau saudara sakiti orang, naluri manusia balas nggak? Tapi orang yang sangkal diri pikul salib, udah ampuni aja. Ini bagian dari penyangkalan diri pikul salib. Mengampuni butuh sangkal diri pikul salib nggak? Selama kita tidak bisa mengampuni, omong kosong bicara sangkal diri pikul salib. Nah, waktu kita lakukan ini, saudara akan lihat tahun 2022 ini, kemuliaan Tuhan akan turun dalam hidupmu. Amin. Bahkan sampai engkau kerjakan apapun dibuat Tuhan berhasil. Supaya Yesus semakin dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Saya percaya tahun 2022 ini, tahun kemuliaan. Tapi hanya orang yang rohnya menyala-nyala untuk Tuhan yang akan menikmati itu. Maaf yang emosi menyala-nyala. Dia stres sendiri. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita.